Annyeonghaseyo Yorobun, perkenalkan nama saya Yohan Kagung Paramita dengan NIM 225055471 SA22012. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang skripsi dari Hanifah Rahmasari yang berjudul Analisis Fonemis terhadap kata-kata mimetik yang berkaitan dengan cairan dalam bahasa Korea. Oke, di pembahasan kali ini kita akan punya 4 poin nih. Jadi yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kelompok fonem, yang ketiga contoh, dan yang keempat adalah kesimpulan. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada beberapa kata kunci yang wajib Yorobun ingat pada presentasi kali ini karena akan sering banget nih saya sebutkan. Yang pertama ada fonem, yaitu amso, unit terkecil yang dapat membedakan makna. Yang kedua ada morfem atau hyongtaeso atau unit terkecil yang memiliki makna. Lalu ada onomatope. Nah, onomatope ini adalah akar dari bahasan skripsi ini. Jadi onomatope yaitu kata-kata yang terbentuk atau muncul dari tiruan bunyi yang berasal dari makhluk hidup maupun benda mati. Nah, onomatope ini dibagi lagi, lalu kita akan membahas yaitu onomatope mimetik. Onomatope mimetik ini sendiri memiliki makna, yaitu penggambaran yang diharapkan dapat menyampaikan pesan secara maksimal dan semakin dimengerti oleh penerima pesan. Jadi, onomatope tadi kan tiruan ya, bunyi bahasa yang muncul dari tiruan atau penggambaran dari benda hidup maupun benda mati gitu, makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, onomatope mimetik ini sendiri itu penggambaran gerakan. Jadi sesuatu itu terbentuk seakan-akan gerakan itu menimbulkan suara gitu. Jadi misalkan nih contohnya lagu hujan ya di bahasa Indonesia kayak tik 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 bunyi hujan. Nah, tik 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 itu tuh termasuk dalam onomatope mimetik. Nah, onomatope mimetik dalam bahasa Korea yaitu song o menggambarkan tiruan suara alam. Lalu ada lagi ETO menggambarkan tiruan dari tindakan, keadaan, atau situasi dari objek hidup beserta pergerakannya. Nah, dua jenis ini itu saling berkaitan ya Yorobun. Oke, kita next. Nah, karena Yorobun mungkin masih bingung gitu ya, apa sih sebenarnya onomatope mimetik ini, kayak tik 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 atau puk puk puk. Nah, itu tuh salah satu contohnya. Nah, onomatope mimetik ini sering banget nih kita dapat jumpai di banyak media-media. Sekarang itu yang paling booming itu media komik ya. Media komik itu yang paling sering menggunakan onomatope mimetik ini. Nah, ini saya memberikan contoh dalam webtoon nih teman Yorobun. Jadi seperti yang Yorobun lihat, ada lingkaran berwarna pink ini. Jadi yang pertama itu ada dugen. Jadi dugen itu asalnya dari dugen-dugen. Nah gitu, kalau misalkan Yorobun pernah denger nih, atau mungkin banyak kali ya di lagu-lagu gitu pakai kata-kata dugen-dugen gitu. Kayak apa sih dugen-dugen tuh? Artinya adalah deg-degan gitu. Jadi kayak ini si tokoh ini tuh kayak kaget gitu kan, terpesona, terus kayak hatinya deg. Nah itu kan suara ya, penggambaran suara yang pesannya itu bisa sampai gitu ke pembaca gitu. Nah, ini ada yang kedua, ada juga dari webtoon Korea yaitu todak todak gitu. Jadi kayak nyentuh bahu terus kayak kah, itu kan bunyi kan ya Yorobun. Nah itu bisa dalam bahasa Korea itu bunyi bahasanya todak-todak. Nah ini saya ambil lagi dari terjemahannya di webtoon bahasa Indonesia, itu terjemahannya adalah puk-puk gitu. Oke, pasti Yorobun sekarang udah lebih paham kan. Kita next. Rumusan masalah mungkin bisa dilihat ya Yorobun. Jadi rumusan masalahnya itu gimana sih pembagian makna dari penggambaran tiruan bunyi yang ada dalam bahasa Korea. Lalu yang kedua ada penggunaan fonem dalam kosakata mimetik yang berhubungan dengan cairan nih dalam bahasa Korea, dan nilai apa yang digambarkan oleh fonem tersebut. Oke, kita next. Ada kelompok fonem vokal. Jadi kelompok fonem ini ada vokal dan konsonan ya. Nah, bunyi vokal itu tuh ada yang dibagi menjadi dua nih Yorobun, yaitu vokal positif dan vokal negatif. Vokal positif itu dalam bahasa Korea adalah yang hwai. Nah, terdiri dari a, e, ya, o, yo, we, wa, dan we. Terus
vokal positif ini itu mengandung kesan yaitu terang, kecil, sedikit, tajam, tipis, cepat, baru, kuat, dan lembut. Sedangkan vokal negatif atau emhwa itu ada o, e, yo, u, wi, yu, wo, we, e, i, dan ei. Itu ada kesan berupa gelap, luas, banyak, keruh, tumpul, dan lain sebagainya ya, lemah, berat, dan lain-lain gitu. Terus kita masuk ke kelompok fonem konsonan. Nah, fonem konsonan ini juga ada beberapa nih. Salah satunya yaitu ada gyeogram atau konsonan keras seperti K, T, P, S, J, sangkyok, sangdiet, sangbiep. Nah, itu kan jelas gitu ya pengucapannya gitu. Terus ada juga UGM atau konsonan aspirat kayak K, C, C, P, dan lain sebagainya tuh. Nah, itu tuh mereka dapat memberikan makna kuat dibanding pyongeum atau konsonan lunak seperti giok, diet, biep, dan siot gitu. Next, di bunyi akhir. Nah, bunyi akhir ini juga punya peranan penting banget nih, Yorobun. Jadi, bunyi akhir itu ada berbagai macam nih. Salah satunya adalah, salah banyaknya kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah bunyi akhir K yang digunakan dalam onomatope mimetik dapat memberikan kesan putus atau serentak gitu. Jadi kayak mendadak dan penghentiannya itu sangat singkat. Contohnya kak, suara burung gagak, tuk, suara benda jatuh, dan sabak-sabak tuh suara melangkah ringan. Lalu yang kedua ada bunyi akhir an yang digunakan memberikan kesan berhenti yang lambat, ringan, dan berkesinambungan. Contoh kayak kaman-kaman dengan lembut atau kobun-kobun dengan lembut dan sopan. Itu kan lembut dan sopan gitu. Lalu yang ketiga ada bunyi akhir l yang digunakan pada onomatope mimetik dapat memberikan kesan mengalir dan berkesinambungan. Contohnya busel-busel, terus juga tal-tal, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada bunyi akhir m. Ini tuh memberikan kesan penghentian yang lambat gitu. Contohnya kayak totem-totem, itu meraba-raba gitu. Terus songkem-songkem dengan langkah yang panjang. Lalu ada bunyi b yang digunakan pada onomatope mimetik dapat memberikan kesan putus dengan pendek dan sangat kecil. Contohnya tap-tap, kayak suara mengacak bibir kan kayak pendek terus tapi putus-putus gitu kan, pendek kecil putus-putus kayak cap-cap-cap gitu. Atau hagop-cikop itu juga bisa. Lalu bunyi akhir T ada kesannya itu memberikan terputus tapi lebih lama dibandingkan bunyi akhiran N. Contohnya gamut-gamut gitu. Terus ada yang digunakan memberikan kesan terdengar menyisakan gitu, tersisa, masih ada yang tersisa gitu. Contohnya yaitu suara gema, jadi kayak menyisakan suara di belakangnya. Oke, kita masuk ke kategori mimetik berkaitan dengan cairan berdasarkan makna nih. Jadi ada banyak ya mimetik cairan ini. Ada yang mendidih, membentuk gelombang, menabrak, tumpah, keluar, turun, mengalir, masuk ke dalam tubuh, meleleh, dan muncul gitu. Nah, karena kita tidak akan membahas semuanya di sini Yorobun, karena video pasti akan sangat panjang. Jadi saya mengambil beberapa contoh dari kategori mimetik berkaitan dengan cairan berdasarkan makna. Oke, yang pertama yaitu mimetik yang berarti mendidih. Salah satu contohnya yaitu bugel. Nah, morfem bugel ini merupakan akar kata dari bugel gorita. Oh ya, Yorobun. Jadi Yorobun ingat kan kalau misalnya kelas kata tuh ada banyak. Ada kata kerja, kata sifat, kata benda, dan lain sebagainya. Nah, fonemis dalam mimetik ini itu dalam bahasa Korea bisa masuk nih ke dalam kelas kata kerja atau mungkin sifat yaitu verba dan adjektiva kalau misalkan mereka ada akhirannya nih kayak gorita, ita, teta. Nah, itu tuh bisa masuk nih Yorobun. Nah, bugel ini harus dilekatkan dengan bugel gorita supaya bisa digunakan dalam kalimat. Jadi bugel ini tuh adanya aktivitas cairan yang mendidih secara bergantian dan menghasilkan suara berisik nih. Jadi di sini ada contohnya yaitu 전기 봉로 위에 냄비에서는 김치찌개가 한장 부글거리고 있었다.
ta gitu. Jadi kimchi jjigae mendidih dengan berisik dalam panci di atas kompor listrik. Oke, nah perubahan fonemnya dari kata bugel ini tuh ditunjukkan dengan fonem vokal negatif u dan juga e, memberikan nilai makna banyak gitu kan. Jadi kayak mendidih kan kayak banyak gitu kan area, kayak mendidih, berkumpul gitu kan. Nah, selain itu, selain makna banyak juga besar, berat, dan lambat gitu. Nilai makna tersebut dikaitkan dengan jumlah yang banyak dan suara yang berisik. Sedangkan penggunaan fonem real sebagai bunyi akhir menunjukkan gerakan yang dilakukan berkesinambungan gitu. Jadi kayak berterus-terusan gitu kan kalau air mendidih. Oke, lanjut ya. Nah, kita langsung lanjut ke berikutnya, yaitu mimetik yang berarti gerakan menabrak. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah pungdong. Nah, kata yang mengandung morfem pungdong ini menunjukkan bunyi cairan yang terkena benda padat, sehingga benda padat tersebut dikelilingi dengan cairan tersebut melakukan gerakan seperti menutup gitu setelah benda itu masuk gitu. Jadi tergantung benda padatnya ini bisa kecil, ringan, berat, atau besar, itu tuh tergantung dengan bendanya nih, dengan reaksi dari airnya. Jadi kalau misalkan Yorobun lempar batu gitu kan, nah itu kan kayak batunya jatuh gitu kan ke dalam kan, sehingga cairan air yang di sungai itu kayak nutup gini set gitu kan, kalau Yorobun perhatikan. Nah ini ada contohnya, ada 동네 아이들은 점심을 먹자마자 동네 앞 개울물로 뽕동 들어가 자맥질을 하곤 했다. Jadi tepat setelah makan siang, anak-anak kampung menyelam dan menimbulkan bunyi keras di sungai kecil di depan kampung. Oke, jadi perubahan fonemnya ini adalah fonem frikatif piap yang digunakan menunjukkan bahwa gerakan yang terjadi itu memiliki kesan gerakan kasar dan tidak punya gerakan yang jelas gitu, arah yang jelas. Terus fonem vokal yang digunakan dalam morfem ini adalah fonem vokal U dan O yang termasuk dalam vokal negatif dengan makna berat dan besar. Sedangkan konsonan bunyi akhirnya digunakan eng untuk kedua silabel yang menunjukkan bahwa gerakan tersebut digambarkan menyisakan pantulan gitu. Jadi kalau batu dilempar gitu kan ada pantulannya di air. Oke, kita lanjut, yaitu mimetik yang berarti gerakan tumpah atau kual-kual. Nah, bentuk morfem kual-kual ini menunjukkan gerakan cairan dalam jumlah banyak yang tumpah atau mengalir dengan cepat dan tak memiliki arah yang pasti. Jadi contohnya, sudut muli kual-kual hereta. Jadi air keran mengalir dengan deras. Nah, perubahan fonemnya itu ada di sang giok ya, di K, yang termasuk dalam konsonan keras, memberikan kesan kuat pada aktivitas yang digambarkan oleh morfem kual-kual ini. Terus ada penggunaan fonem vokal wa yang memberikan makna cepat pada penggambaran morfem kual-kual. Terus juga ada fonem real yang digunakan sebagai bunyi akhir yang memberikan kesan bahwa gerakan ini berkelanjutan gitu. Next yaitu mimetik yang berarti gerakan mengalir atau swal-swal. Nah, morfem swal-swal ini tuh digunakan untuk menggambarkan bunyi dan bentuk dari aktivitas cairan berupa aliran sejenis cairan yang bergerak tanpa henti. Nah, gimana sih perubahan fonemnya? Perubahan fonemnya itu ada di wa yang dikaitkan dengan makna positif ya. Vokal positif berarti kan cepat, kuat, dan lembut gitu. Sedangkan aliran air ini kan nggak berhenti, jadi cepat gitu. Sedangkan penggunaan fonem real sebagai bunyi akhir pada morfem swal-swal dapat dikaitkan dengan gerakan dari aliran air yang berkesinambungan. Jadi kan real berkesinambungan kan, kalau aliran air kan nggak mungkin kayak terputus-putus gitu kan, tes tapi kan terus ada. Oke, kita masuk ke kesimpulan Yorobun. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan teori-teori yang dipaparkan oleh sang penulis ini, pembahasan analisis dari data morfem mimetik cairan dalam bahasa Korea dapat disimpulkan bahwa kosakata yang berhubungan dengan mimetik cairan tidak hanya menggambarkan aktivitas dari gerakan cairan saja gitu. Tapi mimetik ini tuh juga berhubungan dengan cairan
dapat menggambarkan aktivitas yang terjadi secara langsung pada cairan seperti gerakan mengalir, membentuk gelombang, atau yang lainnya gitu yang udah kita bahas di depan tadi. Nah, selain menggambarkan gerakan dari cairan, tapi juga dapat menggambarkan pengaruh dari benda yang bersentuhan langsung dengan cairan tersebut, jadi menggambarkan aktivitas. Jadi tergantung juga seperti apa benda yang berkaitan. Jadi kayak misalkan tadi yang lempar yang ke sungai itu tadi, karena itu kalau misalkan bendanya misalkan batu kecil gitu, jadi aktivitasnya juga nggak sebesar itu untuk membuat suara yang besar gitu kan. Tapi kalau misalkan Yorobun melemparkan batu yang lebih besar, itu pasti suara yang dihasilkan dan gerakan airnya bakalan lebih besar gitu, lebih keras, dan juga itu berpengaruh juga dengan bunyi bahasanya itu sendiri, mau menggunakan vokal positif atau negatif, atau konsonan yang kuat atau yang tidak tadi kan gitu. Oke Yorobun, segitu dulu aja penjelasan singkat dari saya mengenai skripsi dari Hanifah Rahmasari yang berjudul Analisis Fonemis terhadap kata-kata mimetik yang berkaitan dengan cairan dalam bahasa Korea. Kamsahamnida.